karena ini adalah bagian dari pejabat publik, maka publik kemudian memiliki hak untuk mengetahui banyak hal ya terkait dengan apa yang terjadi dalam urusan-urusan kepublikan. Ini kan public ethics sebetulnya, soal korupsi itu kan public ethics. Maka publik berhak untuk tahu, dan itu wartawan, media berhak juga untuk mengetahui apa yang saya laporkan ke KPK. Jadi menjadi konsumsi publik, apalagi dia menyampaikan di depan publik. Artinya informasinya itu udah menjadi publik. Nah, kita sebagai publik, ketika apa yang disampaikan Ubedillah Badrun ini ternyata tidak benar, kita sebagai publik kan disesatkan. Nah, kita punya hak secara hukum untuk melakukan tuntutan ketika itu ketika informasi yang disampaikan Ubedillah Badrun ini tidak terbukti. Lebih baik dia tidak perlu dilaporkan balik. keras. Tapi ini dari Joman mau melaporkan balik gitu? Ya usah. Santai-santai. Iya santai. Tidak ada masalah dengan itu ya? Tidak ada masalah. Santai aja. Siap. Itu perlu ini juga perlu tahu apa yang dilaporkan. Kalau yang dilaporkan itu adalah pencemaran nama baik, itu dalam pandangan hukum delik aduan. Dan kalau delik aduan, yang melaporkan mestinya adalah korban. Nah, kalau Noel korban apa? Dasar laporannya adalah tidak akurat. Kedua, kita melihat bahwa beliau kan sebagai dosen, apalagi aktivis 98, seharusnya beliau bisa memilah mana laporan yang didasarkan bukti dan fakta dengan mana yang hoak. Dan kami meyakinkan data yang disampaikan Ubed adalah berbasis hoak atau tidak benar. Anak perusahaan PTSM ini juga ada namanya PT BLS. Itu berperkara dalam kasus pembakaran hutan juga, yang sampai hari ini perkaranya tidak diselesaikan. Bagaimana sebuah perusahaan yang sedang bermasalah, anaknya aktif kerjasama dengan anak ke presiden. KPK beri kabar terbaru soal kasus Gibran dan Kaisang. Tegas. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri, memberikan kabar terbaru soal laporan dosen UNJ Ubedillah Badrun terkait dugaan tindak pidana korupsi dua anak Presiden Joko Widodo. Menurutnya, saat ini KPK masih menelah laporan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menyeret nama Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep. Pada prinsipnya, terkait dengan laporan ini, kami sudah menerima dan meneruskan. Kami melakukan verifikasi dan telah, ujar Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK Senin 17 Januari. Dia menyatakan tahap verifikasi dan telah kasus untuk memastikan apakah peristiwa ini menjadi kewenangan KPK atau bukan, alias mencari korelasi terkait adanya tindak pidana korupsi. Dirinya juga menjelaskan lembaga anti rasuah juga dibatasi oleh Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkara korupsi, lembaga anti rasuah itu dibatasi oleh Undang-Undang KPK, baik itu Undang-Undang KPK yang lama ataupun yang baru, tetap sama, begitu lengkapnya. Merujuk pasal 11 Undang-Undang KPK, Ali menerangkan pihaknya berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum maupun penyelenggara negara. Tidak hanya itu, KPK juga dapat menindaklanjuti dugaan korupsi orang lain yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Oleh sebab itu, tindak lanjut yang dilakukan oleh lembaga anti korupsi itu harus menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar. Artinya apa? Kerugian negara tentu ada penggunaan keuangan negara yang terkait dengan dugaan perbuatan oleh pelaku, yaitu kemudian baru bisa menjadi kewenangan KPK. Prinsipnya aturan-aturan dalam menerima laporan tentu kami patuh dan taati, tandas dia. Pelaku pasti keringat dingin. Jenderal Andika Berang minta keadilan anggota TNI tewas dikeroyok. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa Berang dan meminta adanya keadilan dalam kasus pengeroyokan terhadap salah satu prajurit TNI AD di Penjaringan, Jakarta Utara. Ratus Hadi tewas dikeroyok sejumlah orang. Intinya kami juga ingin ada keadilan karena mereka melakukan tindak pidana yang menyebabkan anggota TNI AD dan secara umum menyebabkan orang lain tewas.
kata Andika di kantor Kemenkot PMK Jakarta Pusat Senin 17 Januari. Sebagaimana dilansir dari Okiza. Andika mengungkapkan dirinya berjanji mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Saat ini pihak polisi militer juga telah berkoordinasi dengan kepolisian. Kita akan kawal. Jadi untuk tim penyidik TNI sudah berkoordinasi dengan Polres Jakarta Utara dan kami terus memonitor. Begitulah ucapnya. Andika menuturkan meskipun sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian, kasus itu tidak akan diintervensi. Menurut Andika, sampai saat ini pelaku yang sudah diamankan berjumlah 3 orang. Kami tetap tidak intervensi karena jangan sampai sejauh ini kelihatannya sudah ada kemajuan. Sudah ada 3 yang berhasil ditangkap, begitulah tuturnya. Sebagaimana diketahui peristiwa pengeroyokan anggota TNI hingga tewas terjadi pada Minggu 16 Januari 2022 pukul 3.06 waktu Indonesia Barat di Jalan Inspeksi Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Peristiwa berawal saat sejumlah saksi melihat 4 orang pelaku dengan mengendarai 2 sepeda motor dengan berboncengan. Kemudian 4 orang tersebut turun dari motor dan mendatangi sejumlah saksi untuk bertanya asal daerah para saksi. Setelah itu pelaku bertanya ke korban Sahdi dan korban tidak menjawab. Akhirnya terjadi cekcok antara pelaku dan korban Sahdi.